Shalom. Malam ini kami kembali membawa lagu pujian dan renungan malam. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami ucap syukur atas berkat Tuhan kepada kami, di mana pada hari ini kami dapat dalam keadaan sehat, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami, agar firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di pardalanan Yesus dingoloku, holong ni tangan mi manogua, nang dingoluku hodo sombaoku, tungso nang mardalan raponang hubotodo takas panoguonmu, diiring-iring hodola kaki, sahat rodi ujung ni pardalaku, togu maaf jonok tulambung mi. Yang menjadi renungan malam ini saya ambil dari Yakobus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan mendekat kepada engkau. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita harus yakin hanya dengan mendekat kepada Tuhan dan memiliki interaksi yang nyata, kita dapat mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan dan memperoleh pekerjaan Roh Kudus. Namun, di zaman kehidupan yang serba cepat dan perkembangan teknologi yang sangat maju, serta tren sosial yang berbeda, hati kita mudah diganggu oleh orang lain, oleh peristiwa di luar kemampuan kita, sehingga mencegah kita untuk mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan. Jadi, bagaimanalah tepatnya kita dapat mempertahankan hubungan yang dekat dengan Tuhan? Saudaraku, marilah kita memahami 4 poin yang saya bawakan di bawah ini. Yang pertama, berdoa dengan hati yang jujur dan tulus. Doa adalah saluran kita berkomunikasi dengan Tuhan, di mana melalui doa hati kita lebih mampu untuk menjadi tenang, untuk merenungkan dan mencari kehendak-Nya dalam membangun hubungan yang normal dengan Tuhan itu. Kita mengakui karena kesibukan kita saat ini di dalam pekerjaan ataupun tugas-tugas rumah tangga, kita sering sekedar melakukan rutinitas dalam doa. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Tuhan adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Tuhan adalah pencipta. Kita harus datang di hadapan Tuhan berdoa kepadanya dengan hati yang jujur. Karena itu, ketika berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, berbicara dengan tulus dan jujur kepadanya, menyerahkan segala pergumulan kita kepadanya bila kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tentunya
Tuhan, kalau kita yakin dan tulus menyampaikan nama Tuhan, Tuhan akan membimbing kita di dalam jalannya. Poin yang kedua adalah merenungkan dan memahami. Firman Tuhan mengatakan, orang percaya kepada Tuhan, mengasihi Dia dan memuaskan Dia dengan cara menyentuh roh Tuhan dengan hati, sehingga memperoleh kepuasan dari Tuhan itu sendiri. Saat merenungkan firman Tuhan juga dengan hati kita, Tuhan pun akan memberatkan dan digerakkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ketika membaca firman-Nya, kita harus merenungkan dan mencari dengan hati kita. Kita harus memperoleh pencerahan melalui firman Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Hal ini yang paling penting bagi orang Kristen untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan adalah dengan mencari kebenaran ketika kita menghadapi masalah dan melakukannya sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, jika engkau tetap berada di dalam firman-Ku, engkau adalah sungguh-sungguh murid-Ku, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 31. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita jalan yang jelas. Apakah kita melakukan pekerjaan di gereja atau menangani masalah yang kita temui dalam hidup kita? Kita harus selalu mencari kebenaran dan memahami kehendak Tuhan. Marilah kita melihat bagaimana Tuhan menangani masalah dengan cara memenuhi tuntutan Tuhan, menggunakan kebenaran untuk menyelesaikan semua masalah yang mungkin kita hadapi, dan marilah kita mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan. Dan poin yang terakhir, poin keempat adalah datanglah di hadapan Tuhan dan merefleksikan diri kita sendiri. Tuhan berkata akan firman-Nya dalam Hagai 1 ayat 7, pertimbangkanlah cara hidupmu. Dari firman Tuhan ini jelas kita dapat melihat bahwa merefleksikan diri sangat diperlukan untuk dapat melihat bahwa kita memiliki begitu banyak kekurangan yang membuat kita jauh dari kriteria yang dituntut oleh Tuhan. Karena itu, hendaklah kita melakukan refleksi diri dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita berhati-hati untuk bersaksi tentang firman Tuhan akan kehendaknya. Refleksi diri tidak terbatas pada siang atau malam hari. Kapan saja kita bisa melakukannya dan di mana saja. Kita dapat berdoa kepada Tuhan di dalam hati kita, merenungkan dan mengetahui kesalahan kita sendiri, serta dapat mencari kehendak dan tuntutan Tuhan dalam firman-Nya. Karena dalam firman-Nya jelas dikatakan, datanglah dan mendekatlah kepadaku. Saudaraku yang terkasih, keempat poin ini, poin di atas adalah jalan pengamalan bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Selama kita melakukan poin di atas, maka hubungan dengan Tuhan akan menjadi lebih dekat. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita, serta akan memungkinkan kita untuk hidup dalam berkat-berkat-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami dan mengajarkan kami agar kami selalu dekat dengan firman-Mu dan melakukan segala apa yang dikehendaki Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan orang-orang yang beriman sesuai dengan firman-Mu. Malam hari ini ya Tuhan kami akan beristirahat, di mana
Tuhan telah memberikan kami firman-Mu, penuhi kami dalam Roh Kudus-Mu. Sebentar ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami dapat menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.